Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi USPS part sejarah, di mana kali ini melanjutkan materi dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Indonesia. Kali ini kita bahas tentang candi-candi masa Hindu Buddha di Indonesia, di mana ada sejumlah candi yang dibangun, di mana ada candi itu berasal dari kata candi karga, di mana tujuannya untuk menyimpan abu jenazah para raja dan sebagai tempat pemujaan, di mana dibangun candi itu dibagi menjadi triloka. Kaki candi melambangkan alam bawah, Burloka. Tubuh candi melambangkan alam antara, Burvarloka. Atas candi melambangkan alam atas Varloka atau dunia para dewa. Dimana candi ini susunannya dibagi menjadi 3 corak, Candi Jawa Tengah bagian selatan, Candi Jawa Tengah bagian utara, dan Candi Jawa Timur. Candi Jawa Tengah bagian selatan menggambarkan susunan masyarakat yang feodal, di mana raja sebagai pusat pemerintahannya. Dengan cirinya itu, candi kecil yang mengelilingi candi-candi besar. Lalu Candi Jawa Tengah bagian utara menggambarkan susunan masyarakat yang demokratis, di mana dilihat dari bentuk pembangunan candi yang sama besarnya. Lalu dari Candi Jawa Timur, di mana masyarakatnya yang federal, di mana dilihat dari bentuk candi utama dan terletak di belakang bangunan candi yang lebih kecil. Lalu candi-candi yang ada di Indonesia, contohnya di bagian Candi Jawa Tengah bagian selatan, ada Candi Kalasan didirikan pada 778 Masehi pada masa Raja Pangkaran untuk persembahan pada Dewi Tiara. Lalu Candi Borobudur didirikan 778 Masehi oleh Raja Wisnu dari dinasti Sailendra, dilanjutkan oleh Raja Samaratungga, di mana Candi Borobudur ini terdiri dari 3 tingkat, Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Lalu ada Candi Bendut didirikan oleh Raja Indra pada masa dinasti Sailendra. Candi Bendut terletak di sebelah timur dari Candi Borobudur. Lalu ada Candi Sewu didirikan oleh Raja Indra dari dinasti Sailendra. Lalu ada Candi Paosan didirikan oleh Raja Pikatan dari dinasti Salanjaya dan Pramudawardhani dinasti Sailendra. Kemudian ada Candi Sukuh didirikan pada masa kerajaan Majapahit. Lalu ada candi-candi di Jawa Tengah bagian utara, di mana kompleks Candi Prambanan didirikan oleh Raja Pikatan dan selesai pada masa Raja Daksa. Candi Canggal didirikan pada masa Mataram kuno oleh Raja Sanjaya. Lalu ada kompleks Candi Gedong Songo dibangun pada abad 8 Masehi. Kompleks Candi Dieng diantaranya bernama Puntadewa, Bima, Arjuna, Gatotkaca, Semar, dan Serikandi. Arsitekturnya itu sama dengan Candi Gedong Songo. Lalu candi-candi Jawa Timur itu Candi Badut di Malang yang berkaitan dengan prasasti Dinoyo, Candi Kidal, pemerintahan Anusapati, Candi Jagodi, pemerintahan Wisnuwardana, Candi Jawi, pemerintahan Raja Kartanagara, Candi Singasari, pemerintahan Raja Kartanagara, Candi Semberawan, pemerintahan Raja Haimuruk, dan Candi Panataran pada pemerintahan Srengga dari Kediri. Lalu di Sumatera itu ada kompleks Candi Moratakus pada masa pemerintahan Balaputra Dewa dari Sriwijaya, kompleks Candi Padang Lawas atau disebut juga Biaro Bahal, di mana mengacu pada sekolah agama Buddha di Nepal, dan Candi Muara Jambi, di mana dibangun pada abad ke-11 Masehi. Lalu ada perbedaan yang jelas antara Candi Jawa Tengah dengan Candi Jawa Timur. Candi Jawa Tengah itu bentuk bangunannya itu tambun, sedangkan Jawa Timur itu ramping. Atapnya kalau di Jawa Tengah itu berundak-undak, kalau Jawa Timur itu perpaduan tingkat. Lalu dari puncak bentuknya rata dan juga stupa ya. Sedangkan kalau di Jawa Timur itu kubus. Lalu Jawa Tengah reliefnya itu timbul agak tinggi dan lukisannya naturalistik. Sedangkan Jawa Timur itu berbentuk timbul dan lukisannya itu simbolis menyerupai wayang kulit. Lalu letak candinya itu halaman ya, tengah halaman di Jawa Tengah, kalau Jawa Timur tuh di belakang halaman. Lalu umumnya itu menghadap ke timur Jawa Tengah, ke Jawa Timur itu menghadap ke barat. Bahan candi di Jawa Tengah itu batu andesit, sedangkan bahan candi dari Jawa Timur itu batu bata. Lalu ada penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia, di mana ada dua pendapat. Pertama, bangsa Indonesia bersikap pasif, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha itu berasal dari kaum Brahmana, di mana ini peninggalan dari Purpalawa dan masa Soekarno yang hanya dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Yang kedua itu bangsa Indonesia bersikap aktif, di mana pedagang yang tinggal di Indonesia untuk berdagang, kemudian menyebarkan luasnya, kemudian diterimalah agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan tadi kan kita bahas tentang Hindu-Buddha ya. Kali ini kita bahas dari masa Islam di Indonesia, atau di mana
Di sini ada cara penyebarannya. Pertama melalui perdagangan, para pedagang singgah berdagang, kemudian menetap di Indonesia dan menikah ya dengan orang-orang, dengan anak-anak bangsawan, dan inilah terjadi penyebaran agama Islam di Indonesia, perdagangan dan juga perkawinan. Lalu ketiga itu melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Lalu keempat melalui politik dengan penguasa kerajaan masuk Islam dan rakyat pun mengikuti penguasanya. Lalu melalui kesenian di mana menyebarkan agama Islam melalui seni pertunjukan. Lalu peranan dari para wali ya di Pulau Jawa ini menyebarkan agama Islam, di mana wali merupakan dewa mubalik, sehingga ketika walinya meninggal tapi diganti dengan sistem musyawarah. Dengan Jawa itu dikenal dengan istilah Wali Songo atau sembilan wali. Ya, Wali Songonya itu antara lain ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Rahmat di Ampel, Sunan Bonang, Makdum Ibrahim di Tuban, Sunan Derajat, Saifuddin putra Raden Rahmat di Sedayu Derajat, Sunan Giri, Raden Paku, murid dari Sunan Ampel yang kedudukannya di Giri Gresik. Lalu ada Sunan Muria, Raden Umar Said di Gunung Muria, Sunan Kalijaga, Raden Said di Demak, dan Sunan Kudus, Jafar Sadik di Kudus, dan terakhir ada Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah di Gunung Jati, Cirebon. Lalu ada pengaruh masalah Islam di Indonesia, di mana di bidang politik kerajaan Hindu Budanya kemudian berganti menjadi kesultanan ya, diperintah oleh sultan. Lalu ekonominya, perdagangannya berkembang, kemudian didukung oleh pelabuhan-pelabuhan yang besar. Sosialnya itu para sultan itu memerintah dan kiai atau ulama yang punya peranan menyebarkan agama Islam dan juga sebagai penasihat kesultanan. Lalu di bidang budayanya, di mana berkembanglah akulturasi budaya antara Islam, lokal dan juga Hindu Buddha. Untuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.